Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Memindahkan istana raja. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda, yakni pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bingung. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana, menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja pun mendengarkan apa yang ingin dikatakan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," jawab Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada juga beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Adha. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak dan kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin.
Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana, lalu berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Baginda Raja pun akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung, hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf atau mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah sirna. Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya, yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," lanjut Abu Nawas. "Lalu, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," jawab Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu,
Abu Nawas mulai mengusir layat lalat di piringnya. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir layat lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunganan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Secara diam-diam suatu hari Raja Harun al-Rasyid pergi berekreasi ke suatu tempat, lah ditemani seorang menteri bernama Ja'far, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggangi seekor keledai. Tanyai orang tua itu, perintah sang raja kepada Ja'far. Begitu mendekat, Ja'far menghampirinya. "Maaf kek, Anda dari mana dan mau kemana?" tanya Ja'far. "Dari Basrah mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Ja'far. "Mencari obat untuk mataku ini," jawab si kakek sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Ja'far dan Yakub. Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas, "Kamu ajak ia bergurau." "Jangan Baginda, kasihan ia orang tua. Saya takut ia akan marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau," desak sang raja. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Abu Nawas segera beranjak menghampiri si kakek dan kemudian memulai percakapan. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Tolong dengarkan baik-baik resep yang akan aku berikan ini," kata Abu Nawas. "Baik, lekas sebutkan," jawab si kakek tidak sabar. "Begini, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Selanjutnya kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping, lalu kakek simpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan, oleskan ramuan itu ke matanya yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah matanya akan sembuh, jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam, ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya, lah kemudian menambahkan, "Dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana, lah akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-olokmu." Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, sang Raja Harun al-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal.
"Beri orang tua itu hadiah," kata sang raja sambil menahan tawanya. "Terima kasih Baginda," jawab si kakek dengan senang hati, kemudian ia pun pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya. Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya, Baginda menyuruh Ja'far untuk memberinya hadiah juga. Membayar dengan bunyi. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan. Akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, hanya tersisa beberapa keping saja, padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh. Sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya untuk meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uangnya untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akanlah sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Namun begitu keluar dari warung, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya, lah heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran, padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warungnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. "Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya. Sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi krik-krik-krik dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu dan melanjutkan perjalanannya. Pohon beringin. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik,
sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya kecil saja. Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Tuhan tidak adil? Gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian, jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya. Tuhan memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya, dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing. Pekerja negeri tetangga, Abu Nawas sangat tidak setuju dengan kebijakan Baginda Raja yang mempermudah masuknya pekerja dari negeri tetangga. Untuk menyatakan langsung ketidaksetujuannya itu tidak mungkin karena salah-salah bicara dia bisa kena rajam. Maka dicarilah akal oleh Abu Nawas agar Baginda Raja tidak marah. Abu Nawas menghadap dan memberikan laporan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, wahai Baginda Raja yang saya muliakan. Tempo hari saya berkeliling ke ujung-ujung negeri kerajaan ini. Seminggu lamanya saya menyaksikan hal yang sangat berbeda. Ada benda ajaib yang menurut saya belum pernah Baginda Raja lihat seumur hidup. Baginda Raja, benda apakah gerangan yang kau lihat itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sebaiknya Baginda Raja lihat sendiri. Sebab kalau saya ceritakan sekarang, Baginda Raja tidak akan percaya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana sekarang. Abu Nawas, begini Baginda Raja. Abu Nawas tak melanjutkan kalimatnya. Baginda Raja, ada apa wahai Abu Nawas? Abu Nawas, kalau Baginda Raja tetap berpenampilan seperti sekarang, tidak akan mungkin kita bisa melihat benda ajaib itu sebab orang akan mengenali Baginda Raja. Pasti akan ramai orang akan ikut menyaksikan benda tersebut. Baginda Raja, jadi bagaimana sebaiknya penampilanku Abu Nawas? Abu Nawas, perawakan Baginda mirip rakyat negeri tetangga. Mata Baginda Raja agak sipit dan kulit kuning langsat. Menurut hemat hamba, alangkah baiknya Baginda Raja menyamar menjadi warga negeri tetangga, seakan-akan Baginda Raja ke sini sebagai pendatang, sehingga orang tidak akan mengenali Baginda. Tanpa pikir panjang Baginda Raja mengikuti saran Abu Nawas dan langsung mengubah penampilannya seperti warga negeri tetangga. Mungkin lebih tepatnya disebut pekerja negeri tetangga. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja yang telah menyamar itu pergi ke suatu negeri yang dimaksud. Sebelum sampai di negeri tersebut tiba-tiba Abu Nawas mendadak berhenti. Baginda Raja, ada apa Abu Nawas? Kenapa tiba-tiba berhenti? Abu Nawas, begini Baginda Raja.
Kalau hamba ikut dengan Baginda sampai ke desa itu, saya takut penyamaran Baginda akan ketahuan. Jadi sebaiknya Baginda berjalan sendirian memasuki desa itu. Di ujung desa ada sebuah gua yang tidak begitu besar. Pintu gua itu tidak kelihatan karena terletak di balik pohon besar. Agar Baginda Raja mudah mencarinya, pohon itu sudah saya cat dengan warna merah. Nah, di dalam gua itu letak benda ajaib yang saya maksud. Tanpa basa-basi lagi, bergegas Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas demi melampiaskan rasa penasaran yang sudah memuncak. Tidak terlalu susah beliau dapat menemukan tanda cat merah seperti yang diceritakan Abu Nawas tadi. Alangkah girang hatinya karena tidak lama lagi benda ajaib akan berada di tangannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ribut-ribut. Penduduk kampung, siapakah engkau? Berani-beraninya masuk kampung kami. Baginda Raja, saya hanya pencari kayu. Lah tidak mau penyamarannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Penduduk kampung, nah, yang satu ini ternyata bisa berbahasa kita. Ayo kita seret dia menemui teman-temannya yang lain. Spontan Baginda Raja diseret oleh penduduk kampung yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Setiba di sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, Baginda Raja dilemparkan ke sekerumunan orang yang jumlahnya puluhan. Penduduk kampung, coba kau ceritakan, kenapa kau datang begitu ramai ke negeri kami ini? Baginda Raja sesaat memelototi orang yang ada di hadapannya. Baginda Raja, engkau ini siapa? Orang di dalam gudang, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pelentesque molesti ligula auge imperdiet auctor. Nam ut telus quis ex dapibus tristique. In consequat volupat tristique. Baginda Raja, bicara apa kau ini? Aku tak mengerti. Penduduk kampung, hei budak sipit, jangan berpura-pura kau di depan kami. Cepat ceritakan maksud kau datang ke negeri kami ini. Merasa dikerjain oleh Abu Nawas, Baginda Raja langsung membuka kedoknya. Baginda Raja, tidak kenalkah kau dengan diriku? Mendadak penduduk kampung terperangah. Setelah Baginda Raja membasuh riasannya, barulah semua warna mengenalinya. Penduduk kampung, ampunkan kami Baginda Raja. Kami tidak tahu bahwa Baginda menyamar. Baginda Raja, lalu kenapa kau mengurung orang-orang aneh ini di gudang? Penduduk kampung, mereka itu pekerja dari negeri tetangga Baginda. Sejak mereka datang ke kampung kami kehilangan pekerjaan. Semua tambang rakyat mereka kuasai sehingga kami hampir semua jadi pengangguran. Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Dia yang semula ingin menghukum Abu Nawas atas kekurangajarannya, sekarang mengurungkannya. Malah dalam hati kecilnya ia berterima kasih. Kalau tidak begini mungkin dirinya tidak akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di kampung-kampung yang telah didatangi oleh pekerja dari negeri tetangga. Abu Nawas dan Menteri Penyihir. Baginda Raja sedang dipusingkan dengan keadaan negara yang semakin semrawut. Kian hari hidup rakyatnya kian sengsara. Baginda Raja berencana membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk diminta pendapatnya. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, aku butuh nasihatmu. Abu Nawas, nasihat yang seperti apa yang Baginda Raja butuhkan dariku? Baginda Raja, begini, aku ingin membuat hidup rakyatku bahagia. Aku ingin rakyatku sejahtera, namun aku tidak punya ide kebijakan apa yang harus aku dahulukan.
Bisakah kau berikan aku nasihat yang jitu agar rakyatku segera keluar dari himpitan kemiskinan?" Abu Nawas tidak menjawab permintaan sang raja. Dia hanya bermenung sambil mengangguk-angguk kecil. "Baginda Raja, kenapa kau hanya diam wahai Abu Nawas?" "Abu Nawas, begini Baginda Raja, aku tak ingin menyampaikan langsung nasihat kepadamu, sebab nanti kalau terdengar oleh orang lain akan bocor rahasia ini. Sebaiknya aku tulis saja nasihat dan akan aku kirimkan secarik surat besok hari." "Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, aku tunggu suratmu besok hari." Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berpikir keras kebijakan apa yang harus dia usulkan. Beruntung Baginda Raja menyetujui usulnya sehingga dia masih bisa berpikir barang sehari. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana untuk menyerahkan langsung surat yang dia janjikan. Tetapi seorang menteri kerajaan mencegat Abu Nawas. "Menteri kerajaan, ada keperluan apa kamu ke istana wahai Abu Nawas?" "Abu Nawas, saya ingin menyerahkan surat ini kepada Baginda Raja wahai Bapak Menteri." "Menteri kerajaan, tinggalkan saja suratmu itu di sini, karena Baginda Raja saat ini sedang tidak mau ditemui." Menteri kerajaan ini berusaha menghalangi niat Abu Nawas untuk menemui Baginda Raja, sebab beredar kabar Abu Nawas ingin memberi nasihat kepada sang raja. Menteri ini sudah terkenal ingin menggulingkan Baginda Raja. "Abu Nawas, baiklah Bapak Menteri, saya titipkan surat ini padamu." Abu Nawas tidak dapat mengelak dan dengan berat hati dia tinggalkan surat rahasia itu pada menteri kerajaan. Sepeninggal Abu Nawas, menteri tersebut membuka surat rahasia dan membaca isinya. Alangkah senangnya hati menteri kerajaan mengetahui isi surat tersebut. Bergegas menteri tersebut menukar isi surat itu dan memberikannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja menerima surat dari Abu Nawas melalui menterinya. Setelah dibaca, maka beliau langsung mengikuti nasihat Abu Nawas dengan menaikkan harga BBM. Surat itu menilaskan bahwa dengan menarik subsidi BBM maka pendapatan kerajaan akan bertambah, dan raja bisa memberikan kelebihan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Baru sehari kebijakan menaikkan BBM diluncurkan, mendadak terjadi protes di seantero negeri. Rakyat-rakyat turun ke jalan mendemo kebijakan baru Baginda Raja. Alangkah terkejutnya beliau dengan kejadian ini. Tanpa pikir panjang Baginda Raja menemui Abu Nawas di rumahnya. "Baginda Raja, apa maksudmu dengan memberi nasihat untuk menaikkan harga BBM wahai Abu Nawas? Kau lihat apa akibatnya sekarang, seluruh rakyatku marah dengan kebijakan ini." Sejenak Abu Nawas berpikir, sebab ia telah dikhianati oleh menteri kerajaan. "Abu Nawas, begini Baginda Raja, di kerajaanmu itu sekarang ada penyihir. Kemarin aku memberikan nasihat untuk menggratiskan biaya pendidikan agar rakyatmu bisa pintar. Jika pendidikan gratis, otomatis rakyat akan berbondong-bondong ingin sekolah wahai Baginda Raja. Nah, kerajaan akan maju jika rakyatnya cerdas-cerdas. Baginda Raja, tidak mungkin ada penyihir di istanaku. Kau berbohong Abu Nawas." "Abu Nawas, aku tidak berbohong Baginda. Begini saja Baginda, besok saya akan ke istana membawa sepucuk surat lagi. Isi surat itu adalah membuat kartu sehat untuk rakyat. Saya yakin surat itu akan disihir oleh menterimu. Dan saya pastikan Baginda besok tidak akan menerima surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat, tetapi surat yang telah disihir yang akan Baginda dapati."
Baginda Raja, baiklah kalau begitu Abu Nawas. Tapi ingat jika kau berbohong, terima hukuman yang setimpal, yakni hukum diludahi rakyatku selama seminggu. Gemetaran juga Abu Nawas mendengar ancaman dari Baginda Raja. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa secarik surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat. Seperti tempo hari Abu Nawas kembali dicegat oleh menteri kerajaan. Menteri kerajaan, ada keperluan apa lagi kau kesini wahai Abu Nawas? Abu Nawas, tempo hari aku salah berikan surat wahai Bapak Menteri, surat yang sebenarnya itu adalah yang ini. Surat kemarin itu berisi tentang kebijakan yang menggratiskan pendidikan. Nasihat itu akan sangat merugikan kerajaan, sebab jika sebanyak ini rakyat yang ingin sekolah digratiskan, pastilah kerajaan ini akan bangkrut. Makanya aku ingin menukar surat tersebut. Sebab alangkah marahnya Baginda Raja jika menerima nasihat yang salah. Menteri kerajaan, tinggalkan suratmu itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas meninggalkan surat itu tanpa sepatah kata pun dan ia pun kembali ke rumahnya. Ketika Baginda Raja menerima surat titipan yang diserahkan oleh Menteri Kerajaan, terperanjat ia karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya bahwa di kerajaannya memang ada tukang sihir. Baginda Raja, wahai menteriku, apa benar ini surat dari Abu Nawas? Menteri Kerajaan, benar Baginda. Dengan senang hati menteri itu berpikir bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menerima hukuman dari sang raja. Baginda Raja, surat ini berisi kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Lalu surat yang berisi tentang kartu sehat untuk rakyat mana? Ingin seperti Umar bin Khattab. Mendadak Baginda Raja memanggil pesuruhnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, apa gerangan yang terjadi sehingga Baginda tiba-tiba memanggil hamba? Baginda Raja, saya akan berkunjung mengelilingi pelosok-pelosok negeri ini Abu Nawas. Dan diriku membutuhkan engkau untuk menemani selama perjalanan tersebut. Abu Nawas, baiklah Baginda. Hamba tidak patut membantah perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah Baginda Raja hanya berdua saja dengan Abu Nawas mengelilingi seluruh negeri yang masih menjadi daerah kekuasaan kerajaan beliau. Abu Nawas, kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana beserta menteri-menteri? Baginda Raja, engkau lihat saja nanti. Dengan perasaan was-was Abu Nawas tetap mengikuti perintah raja. Setelah sekian lama berkeliling negeri, di suatu desa terdengar suara anak kecil menangis. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, engkau dengar itu ada suara anak kecil menangis. Ayo kita ke sana. Abu Nawas, baik Baginda. Dengan tergopoh-gopoh Abu Nawas mengikuti langkah Baginda Raja. Setelah mengetok pintu rumah, keluarlah ibu muda dengan air mata berlinang. Baginda Raja, kenapa anakmu menangis wahai ibu? Ibu muda, siapakah engkau berani-beraninya bertanya seperti itu? Baginda Raja, kami musyafir yang kebetulan lewat. Ibu muda, kami sudah 3 hari tidak makan. Anak-anakku kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa kumasak. Itu apa yang kau rebus di dapur wahai ibu muda? Tiba-tiba Abu Nawas menimpali pembicaraan mereka. Ibu muda, aku merebus batu untuk mengelabui anak-anakku. Abu Nawas, sungguh teganya dirimu mengelabui anak-anakmu yang kelaparan. Ibu muda, sudah tak ada lagi yang bisa kuperbuat. Sebelumnya aku masih bisa berhutang ke tetangga. Tapi sekarang mereka tidak mau lagi meminjamiku uang. Seminggu yang lalu listrik kami sudah diputus karena saya menunggak membayarnya. Harga listrik melambung 3 kali lipat.
Ini sama dengan mencekik leher Kani pelan-pelan. Tanpa dikomando lagi, meluncur semua kegundahan yang ada di kepala ibu muda ini. Baginda Raja merasa kena tampar mendengar keluhan tersebut. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Kami pamit dulu sebentar, nanti kembali lagi. Ibu muda, kalau sempat tuan-tuan bertemu Baginda Raja, tolong sampaikan ini semua. Tidak pantas dia memimpin kerajaan ini. Sebaiknya ganti saja raja di kerajaan ini. Abu Nawas, baik ibu. Nanti saya sampaikan. Bergegas Baginda Raja menarik kerah baju Abu Nawas meninggalkan rumah ibu muda itu. Baginda Raja, kita harus ambil beras di gudang secepat mungkin. Abu Nawas. Abu Nawas, di gudang mana wahai Baginda? Baginda Raja, di gudang kerajaan. Emang ada gudang yang lain? Abu Nawas, mana ada beras di sana Baginda? Baginda Raja, beberapa hari yang lalu aku menyuruh Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga. Abu Nawas, bukannya beras itu masih tertahan di dermaga Baginda? Baginda Raja, astaga, aku lupa. Lalu apa yang mesti kita bawa untuk menolong ibu muda itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, mestinya Baginda membantu petani untuk swasembada beras, bukan malah mengimpor beras. Dengan kebijakan impor tersebut petani banyak yang merugi, sehingga mereka tak mau lagi ke sawah. Baginda Raja, lalu apa yang harus kulakukan wahai Abu Nawas? Abu Nawas, lakukanlah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil Baginda. Baginda Raja, maksudku apa yang harus kita bawa untuk menolong ibu muda tadi? Abu Nawas, jadikan saja dia istri Baginda. Baginda Raja, apa katamu? Tidak ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Ingin seperti Umar bin Khattab. Pada suatu pagi yang tenang, Baginda Raja tampak gelisah di ruang singgasananya. Ia berjalan mondar-mandir, seperti sedang memikirkan sesuatu yang amat penting. Tanpa banyak bicara, ia segera memanggil pesuruh istana dan menyuruhnya memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan langkah santai, namun penuh rasa ingin tahu. Baginda memang terkenal jarang memanggilnya tanpa sebab. Apa gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba dengan tergesa-gesa? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Sang raja menatap Abu Nawas serius. Aku ingin mengelilingi negeri ini, Abu Nawas. Menyusuri desa-desa, melihat langsung kehidupan rakyatku. Dan aku ingin engkau menemaniku. Abu Nawas agak terkejut. Hamba siap, Baginda. Hamba tidak patut membantah titah raja. Tanpa pengawalan, tanpa menteri, tanpa upacara. Hanya Baginda Raja dan Abu Nawas, berdua, menyusuri negeri dengan pakaian sederhana. Perjalanan itu terasa panjang, bukan karena jarak, tapi karena Baginda mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi dari balik dinding istana, rumah-rumah reyot, sawah yang kering, dan wajah rakyat yang lesu. Kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana atau para menteri? Tanya Abu Nawas dalam perjalanan. Engkau akan tahu alasanku nanti, jawab sang raja singkat. Suatu siang di sebuah desa kecil, mereka mendengar tangisan seorang anak. Tangisan itu pilu, memecah sunyi. Baginda menghentikan langkah dan menoleh ke Abu Nawas. Ayo kita ke sana, ajaknya. Mereka mendekati rumah itu. Rumah yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris roboh. Setelah mengetuk pintu,
keluarlah seorang perempuan muda. Wajahnya sembab, mata merah karena terlalu sering menangis. "Ada apa kalian datang ke sini?" tanyanya waspada. "Kami musyafir yang kebetulan lewat. Kami mendengar anakmu menangis," jawab sang raja. Perempuan muda itu tampak ragu. Tapi tangisan dari dalam rumah memaksanya membuka cerita. "Sudah 3 hari anak-anakku tidak makan. Mereka terus menangis karena lapar," katanya lirih. "Kenapa tidak memasak sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya merebus batu di dalam panci, agar mereka mengira sedang dimasakkan makanan. Aku hanya ingin mereka tertidur dengan harapan kosong yang tersisa." Mendengar itu, Abu Nawas menatap tajam ke arah raja. Tapi sang raja hanya diam. Matanya memerah, hatinya terguncang. Perempuan muda itu melanjutkan, "Aku sudah tak bisa berhutang lagi. Semua tetangga juga kesusahan. Listrik sudah diputus. Harga bahan pokok naik. Tak ada yang peduli. Kalau kalian bertemu Baginda Raja, sampaikan padanya bahwa ia telah gagal menjadi pemimpin. Lebih baik ganti saja raja kami ini." Abu Nawas hanya mengangguk. "Akan kami sampaikan, Ibu." Setelah berpamitan, raja menarik Abu Nawas menjauh. "Kita harus ke gudang kerajaan. Kita harus beri makan mereka," serunya terburu-buru. "Gudang mana, Baginda? Bukankah tidak ada persediaan di sana?" tanya Abu Nawas. "Aku sudah perintahkan Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga," jawab raja. "Dan beras itu masih tertahan di pelabuhan karena pajak belum dibayar, bukan?" balas Abu Nawas. Sang raja menepuk dahinya. "Ia benar-benar lupa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya frustasi. Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu berkata, "Baginda, kalau Baginda ingin menolong keluarga itu dengan sungguh-sungguh, jadikan saja perempuan itu istri Baginda." Sang raja menoleh kaget. "Apa maksudmu? Tidak ada kisah Umar bin Khattab seperti itu. Tapi dengan begitu, Baginda akan langsung merasakan hidup rakyat kecil. Baginda akan tidur tanpa listrik, menanak nasi dengan batu, dan menangis bersama anak-anak yang kelaparan." Raja menunduk. Ucapan Abu Nawas menamparkan batinnya lebih keras dari siapapun. Ia menghela napas panjang. "Engkau benar, Abu Nawas. Aku ingin seperti Umar bin Khattab, tapi aku bahkan tidak tahu rasa lapar rakyatku." Keesokan harinya, sang raja memerintahkan agar seluruh bantuan pangan dari istana disalurkan langsung ke desa-desa. Ia turun tangan sendiri membagikan beras. Ia memanggil para petani, berdiskusi dengan mereka, dan menghentikan kebijakan impor yang merugikan rakyat. Ia membangun irigasi, menurunkan harga listrik, dan menetapkan harga hasil panen yang layak. Berbulan-bulan kemudian, wajah desa itu berubah. Tidak mewah, tapi tidak lagi menangis kelaparan. Abu Nawas tersenyum saat melihat Baginda Raja sedang duduk bersama anak-anak di desa, membagikan bubur dan bercerita. Baginda kini benar-benar seperti Umar bin Khattab, gumamnya. Karena seorang pemimpin tak cukup hanya berjalan di antara rakyatnya. Ia harus mendengar, merasakan, dan bertindak. Seperti Umar bin Khattab, dan kini, seperti Baginda Raja.
Hari berganti minggu. Raja yang dulu hanya dikenal sebagai pemimpin dari balik tirai sutra kini mulai dikenal sebagai ayah rakyat. Ia tak lagi duduk berlama-lama di singgasana emas. Ia lebih sering terlihat di ladang-ladang, duduk bersama para petani, mendengarkan keluh kesah mereka sambil memegang catatan kecil. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur desa perbukitan, terdengar kabar bahwa sebuah jembatan bambu hanyut terbawa arus. Itu satu-satunya akses bagi anak-anak desa menuju madrasah. Raja yang mendengarnya langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan kuda. "Baginda, biar hamba saja yang pergi," ujar Panglima. "Jangan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya tahu kabar, ia harus melihat sendiri kenyataan," jawab Raja tegas. Sesampainya di lokasi, ia melihat anak-anak kecil menyeberang sungai deras dengan saling berpegangan tangan, pakaian mereka basah, kaki mereka luka. Sang raja berdiri di sana, basah kuyup, tapi matanya tak berkedip. "Mulai besok, kita bangun jembatan dari batu. Dan sekolah itu, akan kuperluas," serunya. Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di depan tenda kecilnya, menulis syair. Tiba-tiba raja datang, tanpa pengawal. Ia membawa sekeranjang buah dan duduk di sebelah Abu Nawas. "Abu Nawas, apa aku sudah menjadi seperti Umar bin Khattab?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. "Baginda telah mengambil satu langkah penting, Baginda mulai mencintai penderitaan orang lain. Itu adalah kunci." "Namun," raja menatapnya, "namun apa?" "Namun Umar bin Khattab tidak hanya hidup bersama rakyat. Ia rela kelaparan saat rakyatnya lapar. Ia berjalan sendiri malam-malam, tanpa pengawal, untuk mencari siapa saja yang tak terdengar oleh pejabat istana." Raja mengangguk. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak tidur di istana. Ia bermalam di rumah salah satu janda tua yang rumahnya hampir roboh. Sejak malam itu, sang raja mulai berkeliling setiap malam. Ia mengganti jubah mewahnya dengan pakaian rakyat jelata. Ia mendengar langsung tangisan bayi, keluhan ibu, harapan anak-anak. Ia pun menemukan satu hal yang tak disangka-sangkanya, ada pejabat-pejabatnya yang menyembunyikan bantuan, ada kepala desa yang menjual jatah rakyat, dan ada pula laporan palsu yang menutupi kenyataan. Keesokan paginya, istana geger. Banyak pejabat tinggi dipecat. Negeri ini tidak butuh pemimpin yang licik, tapi pemimpin yang mau lapar bersama rakyatnya, seru sang raja. Tahun demi tahun berlalu. Desa-desa makin sejahtera, sekolah makin ramai, masjid-masjid penuh jamaah. Sang raja sudah tua, rambutnya mulai memutih. Abu Nawas datang menjenguknya suatu pagi. "Baginda, hari ini negeri ini seperti taman yang damai." Sang raja mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku bukan Umar bin Khattab, tapi aku mencoba menapaki jejaknya." Abu Nawas tersenyum haru. "Dan engkau berhasil, Baginda. Bukan karena kekuasaanmu, tapi karena hatimu." Ayam panggang petaka. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya, sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas.
Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah hadir termasuk sang target si Abu Nawas, Baginda pun mulai berkata, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak untuk dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda itu, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada," pikir Abu Nawas. Pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas benar, Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan, sedangkan Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh, ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu, pun terus melakukan itu berulang-ulang. "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Dan jika saya diam saja maka saya akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang,
Yang saya lakukan adalah menciumi pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu, pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya. Pangeran jatuh sakit. Secara tidak terduga sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang semacam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring, menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," kata Abu Nawas. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan, aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan ini sekarang," kata Abu Nawas.
Baginda Raja akhirnya memberi izin kepada Abu Nawas untuk pergi selama 2 hari meski dengan rasa penasaran. Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas lalu membisikkan sesuatu pada telinga sang pangeran, dan kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu itu, Abu Nawas?" tanya raja dengan kaget. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu itu?" tanya Baginda. "Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut," jelas Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Bagaimana jika tidak?" tanya raja ragu-ragu. "Cinta itu buta tuanku. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati," jawab Abu Nawas meyakinkan. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang Baginda Raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih Baginda Raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya itu.